Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mutia Abdul Rahman dari Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai radio link desain, modulasi dan demodulasi. Yang pertama yaitu pengertian radio link. Radio link adalah suatu mekanisme komunikasi data yang menjamin keamanan dan kehandalan dengan menerapkan teknologi autentikasi dan enkripsi data. Radio link dapat digunakan untuk mengirim semua jenis data, termasuk suara dan video, melalui lalu lintas jaringan yang aman. Layanan radio link merupakan layanan telekomunikasi terestrial yang terselenggara melalui jaringan wireless. Penerapan layanan radio link dapat menggunakan topologi point-to-point atau point-multi-point. Dengan daerah cakupan yang dibatasi oleh jangkauan microwave radio, ketersediaan tower antena untuk microwave radio merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan layanan radio link. Modulasi. Modulasi merupakan proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah, biasanya dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa yang biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fasa, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi, yaitu berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Nah, tujuan untuk modulasi itu memudahkan proses radiasi, lalu untuk memungkinkan multiplexing, untuk mengatasi keterbatasan peralatan, untuk memungkinkan pembagian frekuensi, dan untuk mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Nah, yang harus kita tahu yaitu modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video, ataupun data itu diubah menjadi sinyal dengan frekuensi tinggi sebelum dikirimkan ke udara. Nah, secara garis besar modulasi bagi menjadi dua bagian, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama yaitu modulasi analog. Modulasi analog merupakan komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time signal, yang berada pada sinyal kontinu atau nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Adapun fungsi modulasi analog adalah yaitu untuk merubah atau menempatkan frekuensi rendah menjadi frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui media transmisi. Modulasi analog yang dikenal umum adalah beberapa macam bentuk modulasi, antara lain yaitu amplitude modulation atau AM, yang kedua itu frequency modulation atau FM. Lanjut, amplitude modulation atau AM. Dengan kata lain, AM adalah modulasi yang mana amplitude dari sinyal pembawa carrier berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Modulasi ini disebut juga linear. Nah, mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikannya. Amplitude modulasi banyak digunakan pada komunikasi mobile seperti handy-talkie, radio, siaran maupun komunikasi HF. Alasan utama mengapa amplitude modulasi masih digunakan karena bentuk gelombang AM mempunyai kelebihan sederhana pada bagian pembangkit dan penerimanya. Nah, berikut merupakan proses modulasi antara sinyal informasi, yaitu sinyal informasi dari permodulasi VM, dan sinyal pembawa atau carrier itu VC. Dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini menjadi sinyal AM. Nah, untuk yang plus itu VM ditambah VC, yang minus jadi negatif VM dikurang VC. Berikut jenis-jenis amplitude modulation. Ya, yang pertama itu ada AM/SSB atau single sideband, yang merupakan modulasi amplitude di mana spektrum frekuensi yang dipancarkannya hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu LSB atau USB aja. Nah, yang kedua itu ada AM/DSB/FC. Itu merupakan double sideband full carrier. Spektrumnya dipancarkan itu spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Nah, bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Lalu yang ketiga itu ada AM/DSB/SC atau double sideband supersonic carrier, yang merupakan jenis modulasi amplitude di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. Lanjut
Lanjut itu ada AM VSB atau vestigial sideband. Nah, sering digunakan pada industri tele dan sis komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan berkomponen USB dan komponen pembawa atau carrier. Lanjut itu selanjutnya ada kelebihan dan ada kekurangan juga dari sinyal AM tersebut. Nah, dalam prakteknya AM pun dapat terjadi kekurangan maupun kelebihannya di dalam melakukan mobilisasinya. Yang pertama itu ada kelebihannya, memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Lanjut itu yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Nah, kekurangannya itu dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Terus daya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan FM. Lanjut masuk ke frekuensi modulation atau FM. Nah, modulasi frekuensi merupakan proses di mana frekuensi pada gelombang carrier diubah-ubah mengacu pada amplitudo sinyal pemodulasi, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal informasi pada gelombang carrier. Tujuannya dari pemancar FM adalah untuk merubah salah satu atau lebih sinyal input berupa frekuensi audio atau AF menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF, radio frekuensi, yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian ditumpangkan ke dalam sistem antena untuk dipancarkan. Nah, berikut penggunaan modulasi FM, contohnya pada pengiriman siaran televisi, telepon, dan lain-lain. Proses modulasi FM atau sinyal informasi dengan sinyal pembawa dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Nah, di situ terdapat sinyal carrier dan sinyal informasi, lalu masuk ke modulator FM, lalu terjadi hasil dari modulasi FM tersebut. Lanjut. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sinyal FM. Di dalam prosesnya itu dapat memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu lebih tahan noise atau gangguan atmosfer karena frekuensi itu 88 sampai 108 MHz. Jarang terkena noise karena kalau di frekuensi 88 sampai 108 tersebut. Nah, yang kedua itu daya yang dibutuhkan lebih kecil daripada AM. Lalu itu bandwidth lebih lebar dan lebih besar dibandingkan AM, memungkinkan untuk transmisi stereo. Nah, kekurangannya FM ini lebih rumit dibandingkan AM. Kalau AM kan sederhana, kalau untuk FM ini lebih rumit dia. Lalu itu akibat dari lebarnya bandwidth tersebut menyebabkan mahalnya biaya pada frekuensi. Nah, lanjut phase modulation. Nah, phase modulation merupakan proses modulasi yang mengubah fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi atau sinyal pemodulasinya, sehingga dalam pemodulasi PM amplitudo dan frekuensi yang memiliki sinyal pembawa tetapi fasa sinyal pembawa berubah sesuai dengan informasi tersebut. Nah, berikut dari sinyal tersebut atau AM dan FM. Lanjut, yang kedua ada modulasi digital. Modulasi digital ialah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal digital atau bit-bit pengkodean. Pada teknik ini, sinyal informasi digital yang akan dikirimkan dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Dalam komunikasi digital, sinyal informasi dinyatakan dalam bentuk digital berupa binar 1 atau 0, sedangkan gelombang pembawa berbentuk sinusoidal yang termodulasi disebut juga modulasi digital. Adapun termasuk ke dalam modulasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK, merupakan modulasi digital amplitude shift keying, pengiriman sinyal digital berdasarkan pergeseran amplitudo. Sistem modulasi ini merupakan sistem 9 modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dan sinyal digital 0 sebagai suatu nilai tegangan yang bernilai 0 volt. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam sistem modulasi ASK, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal informasi digital. Nah, adapun bentuk dari sinyal modulasi digital amplitude shift keying atau ASK sebagai berikut.
Lanjut, frekuensi shift keying atau FSK yang merupakan sejenis frekuensi modulation atau FM, di mana sinyal pemodulasinya, sinyal digital, menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya diistilahkan sebagai frekuensi mode dan splash. Modulasi digital dengan FSK juga menggeser frekuensi carrier menjadi beberapa frekuensi yang berbeda dalam band sesuai dengan keadaan digit yang dilewatkannya. Lanjut, jenis modulasi dari sinyal sinyal yang dikirim sebelumnya, dan biner 1 diwakilkan dengan mengirim suatu sinyal dengan fase yang berlawanan dengan sinyal yang dikirim sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal modulasi digital. Berikut bentuk dari sinyal modulasi digital fase shift keying atau FSK. Lanjut, demodulasi. Setelah ada modulasi, pasti ada demodulasi. Demodulasi merupakan proses ekstraksi sinyal informasi dari sinyal pembawa. Proses demodulasi harus benar-benar kompatibel. Kenapa? Demodulasi jika tidak, ujung tujuan kita akan melakukan proses demodulasi asli dari sinyal suatu demodulator frekuensi mendeteksi sinyal informasi dari sinyal FM dengan operasi yang berlawanan dengan cara kerja modulator FM. Demodulasi sinyal FM memerlukan sebuah sistem yang akan menghasilkan output yang proporsional terhadap deviasi frekuensi sesaat darinya. Lanjut, berikut ada blok demodulasi FM. Nah, dari limiter masuk ke bandpass filter, lanjut ke diferensiator, lalu ke decibel. Nah, lanjut demodulasi